Di mana aku? Kenapa saya di sini? Siapa kamu? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Andaikan malam ini saudara harus meninggal, yakinkah saudara 100%? Bukan asal yakin, 100% yakin kamu pasti diselamatkan. Yakinkah kamu 100% dosamu seluruhnya diampuni dan kau diizinkan masuk ke sorga? Jika malaikat di pintu sorga bertanya kepadamu, atas dasar apa saya izinkan kau masuk ke sini? Apa jawaban saudara? Selagi nafas ada di kandung badan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Saya tidak tahu pagi ini saudara datang dengan motivasi apa. Mungkin kewajiban, mungkin ikut-ikutan. Saya juga tidak tahu pergumulan saudara ketika saudara duduk di sini. Mungkin ada khawatir, mungkin takut, mungkin was-was. Mungkin ada beban berat. Dan berbagai macam alasan lain. Saya tahu pasti Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan mau memulihkan saudara. Tuhan mau menuntun langkah-langkah hidup saudara. Amin. Yakin saudara, yakin? Tuhan itu baik. Di tengah-tengah keadilan Tuhan, di tengah-tengah firman Tuhan dan vonis Tuhan terhadap manusia berdosa, Dia memberikan kebenarannya yang memulihkan, yang memperbaharui, yang menyelamatkan, dan yang menyembuhkan. Biarlah kita datang dengan hati yang sedemikian. Tuhan, pulihkan aku sekali lagi. Tuhan, perbaharui aku sekali lagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau masih memberi kami nafas hidup dan boleh duduk di rumah-Mu yang kudus untuk menyembah, memuji, dan belajar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini Tuhan. Urapi dia, jadikan dia saluran berkat buat kami. Dan Tuhan siapkan hati, pikiran kami, telinga kami. Jadikan seperti tanah yang subur agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berbuah, berlipat-lipat ganda. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terpuji nama-Mu sebab Engkau sudah mendengar doa kami, karena kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dalam surat Roma pasal yang ketiga. Surat Roma pasal yang ketiga. Surat Roma pasal yang ketiga, 10 sampai 12, demikian firman Tuhan.
10-12 surat Roma pasal 3, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 23-26. Roma pasal 3, 23-26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudaraku, suatu kali ada seorang gadis yang baru lulus dari college, dari universitas, dapat gelar cum laude. Dia belum dapat kerjaan, sebab itu dia pulang ke rumah mamanya, tinggal bersama orang tuanya. Setelah beberapa waktu, gadis ini sakit. Kelihatan wajahnya pucat, badannya lemes. Kemudian mamanya bertanya, "Kamu sakit apa, Nak?" Gadis bilang, "Aku gak tahu, Mama. Kepalaku sedikit pusing, lemes. Aku juga heran, sudah hampir 2 minggu ini haidku belum datang." Lalu mamanya mengatakan, "Mari ke dokter, periksakan ke dokter." Lalu sang ibu membawa anaknya periksa ke dokter. Dan dokter kemudian mengatakan, "Ibu, anakmu hamil." Mamanya kaget. "Anakku belum menikah. Hamil dengan siapa?" Bayangkan kalau anak itu adalah anakmu, kamu kaget gak? Yang jadi ibu, kaget gak? Hah? Kaget atau marah? Atau kaget campur marah? Mamanya kaget campur marah dan berteriak, "Siapa yang melakukan ini kepadamu, Nak? Coba katakan, si brengsek mana, si jahat mana yang melakukan ini kepadamu?" Anak itu diam saja. Didesak diam, diomelin diam, dimarahin diam, dirayu diam, ngomong baik-baik diam. Mamanya tak berdaya. Kemudian setelah mamanya diam sejenak, anak itu mengambil handphone dan kemudian ketik-ketik. Setelah ketik-ketik, gak sampai setengah jam kemudian, muncullah sebuah mobil mewah Ferrari yang mungkin harganya $290.000 di halaman rumah mereka, di depan rumah mereka. Si mama kaget. Turunlah seorang pria, kelihatannya orang kaya, mungkin konglomerat, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kelihatan barang mewah, jasnya mengkilap, jam tangannya, cincinnya, ya, sepatunya, semua barang mahal. Mamanya mengundang pria itu masuk, duduk di ruang tamu. Lihat sekilas wajahnya mungkin sekitar 60 tahun. Mamanya agak kaget, tapi juga excited. Dan si pria berkata, "Ibu, saya dengar dari anakmu bahwa dia hamil. Saya datang ke sini ingin memberitahukan bahwa saya akan tanggung jawab 100%. Terus terang saya tidak bisa menikahi anak ibu sebab saya sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya keluarga. Tapi saya akan tanggung jawab 100%. Ironik ya, kadang-kadang manusia ngomongnya, mau tanggung jawab 100% gimana? Lalu bapak itu bilang, kalau bayi ini lahir, seorang wanita, bayi perempuan, aku akan memberikan uang di account-nya $1 juta. Aku akan memberikan dia sebuah hotel, aku akan memberikan dia sebuah rumah mewah di tepi pantai. Kalau anak ini laki-laki, bayi ini, aku akan memberikan double account pribadinya $2 juta, memberikan dia 2 buah pabrik, 2 buah hotel, dan 2 rumah mewah di tepi pantai.
Wah, kelihatan wajah si mama mulai bercahaya. Matanya mulai bling bling bling. Kalau anak ini kembar, kata si bapak itu, aku akan memberikan double, 2 kali lipat. Nah, pertanyaan saya adalah, Ibu, bagaimana kalau bayi ini gugur? Apa yang ingin Ibu supaya saya lakukan? Kira-kira saya mau lakukan apa? Ibu ini mengergitkan dahinya, berpikir sejenak. Kemudian ibu ini bilang, Pak, jangan khawatir. Saya akan usahakan supaya bayi ini sehat, tidak gugur. Materialistiknya mulai keluar. Kemudian sang ayah, suami dari ibu ini, menepuk bahu dari orang kaya itu dan berkata, Pak, jangan khawatir. Kalau gugur, you boleh coba lagi. Saudara, ini hanya cerita humor saja, nggak sungguh-sungguh terjadi. Tapi saya yakin secara fakta, secara kenyataan, hal sedemikian bisa terjadi, bukan? Bisa nggak? Bisa nggak ada orang tua yang mengeksploitasi anaknya demi materi, demi harta? Bisa nggak ada juga anak yang mengeksploitasi orang tua, memperalat orang tua? Manusia zaman ini hidup di abad 21 dengan teknologi semakin canggih, gelar semakin tinggi, tidak menjamin hidupnya lebih baik dan lebih benar. Justru dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, dengan teknologi yang lebih canggih, manusia lebih pintar berbuat dosa, lebih jahat, lebih licik. Dan itu bukan saja bisa terjadi di Amerika, saudaraku, di Indonesia pun bisa, betul? Coba manggut-manggut, betul? Mungkin nggak terjadi di Indonesia? Ada nggak di Indonesia dosa yang sedemikian? Ada nggak? Atau lebih hebat, lebih lihai dari itu? Bisa nggak terjadi? Coba manggut-manggut kalau saudara sungkan bilang mungkin. Atau tidak mungkin? Mungkin nggak terjadi? Di Jakarta mungkin nggak, kota besar? Bisa terjadi? Bisa terjadi di Manado nggak? Manado termasuk kota besar nggak? Bisa terjadi di Manado nggak? Bisa, mungkin nggak terjadi di gereja ini, mungkin nggak? Gemim Kristus, bisa nggak terjadi sedemikian? Bisa. Kalau saudara tahu bisa dan saudara bilang bisa, bertobatlah. Berarti saudara tahu kasus itu. Atau paling tidak kasih tahu, bertobat kamu. Kita hidup di dalam godaan, tantangan, dan persoalan yang sedemikian, saudara. Bahwa tidak ada satu manusia yang bebas dari dosa, tidak ada satu manusia yang bisa mengandalkan apa yang pada dirinya untuk menyelamatkan dirinya. Konteks Roma pasal 3, saudara pulang baca baik-baik. Konteks dari seluruh pasal Roma pasal 3 adalah soal ketidakmungkinan, kemustahilan manusia menyelamatkan dirinya. Apapun yang kau punya. Saudara boleh punya Taurat seperti orang Yahudi. Saudara tidak punya Taurat seperti non-Yahudi, saudara orang Yunani, orang Yahudi, orang apapun, saudara orang yang baik menurut ukuran saudara, saudara punya latar belakang apapun, Alkitab mengatakan tidak ada satupun yang benar. Tidak ada satupun yang berbuat baik dan mencari Allah. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Saya nggak tahu saudara duduk di sini was-was soal coronavirus nggak? Lalu berpikir kenapa bisa terjadi? Bayangkan manusia sehebat, secanggih hari ini hanya virus sekecil debu saja udah nggak berdaya. Siapa yang menanggung dosa ini? Siapa apa penyebab utama dari virus corona? Ada orang bilang ini gara-gara presiden Tiongkok yang meninggikan dirinya ketika dia umumkan akan menjadi presiden seumur hidup. Dia diktator, dia seolah-olah berkuasa. Gak lama kemudian corona masuk. Presiden sehebat apapun, sekuasa apapun, sediktator apapun tak berdaya menghadapi virus sekecil debu. Setuju gak saudara? Dosa siapa ini? Corona.
Dosa Presiden Tiongkok, Xi Jinping? Halo, setuju gak? Kok saudara tegang? Ini manusia, saudara. Begitu ada masalah, kita mulai cari penyebabnya. Ini siapa ini? Kambing hitamnya. Ini siapa ini penyebabnya? Kambing bila perlu sudah hitam pun dihitamkan lagi. Saudaraku, kalau benar Xi Jinping berdosa, presiden yang besar itu, berkuasa itu, jangan anggap kamu lebih suci dari dia, mengerti? Itu poin saya. Mari stop mencari kambing hitam. Mari stop kemudian menghakimi orang lain dan kemudian mengatakan ini salah, ini dosa, ini gak becus, ini gak betul. Padahal gak pernah mengoreksi diri sendiri. Hari ini firman Tuhan menelanjangi semua manusia. Punya pendidikan, gak punya pendidikan, sekolah tidak sekolah, punya Taurat, tidak punya Taurat, punya hukum, tidak punya hukum, berbuat baik, tidak berbuat baik. Semua manusia sama saja. Di hadapan Tuhan adalah manusia yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Saudara mengaku saudara duduk di sini, saudara berdosa, punya dosa? Atau saudara mulai menunjuk dan melihat dosa orang lain? Alkitab mengatakan tidak ada kecuali. Semua manusia telah berdosa. Dan vonis dari dosa itu adalah maut atau kematian. Kalau saudara baca terus sampai pasal 6, Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Kematian, sehebat apapun, sepintar apapun, sekuasa apapun, sekaya apapun saudara di muka bumi ini, upah dosa adalah maut. Dan kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita dengan usaha kita. Dengan usaha, dengan agama, dengan Taurat, dengan budaya, dengan ilmu pengetahuan, dengan materi, dan apapun yang kita punya hari ini, tidak mungkin dan tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Upah dosa adalah maut. Itu adalah keadilan. Vonis Allah itu adalah sebuah keadilan. Bulan lalu saya melayani di Singapura. Ya. Turun dari pesawat, wah sepi sekali di imigrasi. Cuma ada pesawat kita saja, penumpangnya pun seperapat pesawat Garuda. Ya. Orang Singapura was-was, takut. Ya, karena memang virus corona sudah masuk. Waktu itu lebih 40 lebih kasus. Dan ada 4 kasus yang positif yang gak bisa dilacak dari mana. Mereka was-was. Ya. Orang-orang ke restoran, kalau makan itu semua bawa pembersih. Bagus sih, waspada. Dilap kursinya, lap mejanya. Periksa suhu dimanapun. Saya sebelum khotbah juga diperiksa suhunya. Ya. Orang was-was. Takut kalau terjangkit. Ya. Beberapa gereja sudah mulai menstop ibadah dan pakai internet. Saya bersyukur hari ini cukup penuh datang semua. Ya. Teman saya bilang orang Singapura cuma takut 3 hal. Yang pertama, takut kalah. Bahasa Singapura bilang kiasu. Yang kedua, kiasi, takut mati. Yang ketiga, kiabo, takut istri. Saya nggak tahu betul nggak orang Singapura itu ceweknya galak-galak. Tapi kiasi ada betulnya, takut mati. Saudara takut mati nggak di sini? Coba yang takut mati angkat tangan. Takut mati? Nggak ada tangan. Tidak takut mati? Tidak ada tangan. Setengah takut, setengah tidak? Nyanda. Lupa bawa tangan? Sampai-sampai katanya rumah sakit di Singapura itu ditahayulkan. Jadi mau cari rumah sakit dulu, lihat dulu katanya kalau mau cari rumah sakit. Lihat namanya, hati-hati. Mereka percaya tahayul. Ya. Contoh, ada rumah sakit itu namanya New Changi Hospital. New Changi Hospital, disingkat NCH. NCH itu mereka bikin tahayul never come home.
Jadi kalau masuk di situ nggak pulang sudah pasti mati punya. Nggak laku. Rumah sakitnya nggak laku karena dikasih tahayul begitu. New Changi Hospital akhirnya ganti nama katanya. Menjadi Changi General Hospital. CGH. Disingkat Can Go Home. Nah lumayan. Bisa pulang. Nah lumayan laku. Mulai ada yang masuk ke situ. Ya. Tapi katanya rumah sakit yang paling laku itu namanya Singapore General Hospital. SGH, sure go home, pasti pulang. Nah ini paling laku, masuk situ pasti sehat kemudian pulang. Ada lagi katanya rumah sakit yang orang Indonesia suka ke sana, nggak tahu betul nggak? National University Hospital, NUH, disingkat No Use Hospital. Rumah sakit yang nggak ada gunanya, payah. Dokternya payah, obatnya payah, mesinnya payah. Jangan ke situ, NUH katanya, no use. Dan rumah sakit yang paling sial, yang namanya ditahayulkan adalah Tan Tock Seng Hospital. TTSH, bahasa Singapurnya, Tiam Tiam Si Hospital. Rumah sakit yang mati melulu, Tiam Tiam Si itu mati melulu. Jadi orang Singapura takut masuk situ. Saya nggak tahu hari ini saudara duduk di sini, saudara takut apa? Punya takut nggak? Takut corona, takut virus, takut mati. Ada yang takut istri, takut suami. Takut apa? Ketakutan apa yang ada di dalam hatimu? Kekhawatiran apa yang masih menancap di hatimu? Ingat seluruh kekhawatiran dan ketakutan itu berakar dari dosa. Dan usaha saudara tidak bisa selesaikan itu. Sebabnya ayat ke-24 firman Tuhan mengatakan, oleh kasih karunia Kristus telah datang menebus dosa kita. Itu karya pertama yang Tuhan Yesus lakukan, karya penebusan. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan penebusan, substitusi, pengganti. Saudara tidak bisa selesaikan dosamu, hanya Kristus yang sanggup mengganti hukuman yang harus kita tanggung dan harus kita pikul. Itu sebabnya kita bersyukur firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Itu tidak titik di situ, tapi koma. Upah dosa adalah maut, koma. Tapi karunia Allah, kebenaran yang sejati yang turun dari sorga, kebenaran Allah, karunia Allah, hadiah dari Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab Kristus rela datang menebus orang-orang yang berdosa. Suatu kali saya diundang khotbah KKR di sebuah gereja. Saya salah lihat tanggal. Harusnya khotbahnya hari ini, saya kira besok, jadi tenang-tenang saja. Begitu saya cek agenda, kaget. Ini hari ini bukan besok. Dan saya lihat jam sudah telat 20 menit. Wah panik saya. Langsung ambil kemeja, pakai langsung ikat dasi, ambil jas. Masuk ke mobil saya ngebut. Di Amerika itu di freeway itu kira-kira kecepatan itu 70 mil per jam. Kira-kira ya kali 1,6 100-an kilometer per jam. Tapi hari itu saya lari 120 mil per jam. Cepat sekali. Itu mungkin 160 kilo, 170 kilo per jam. Cepat sekali itu freeway 5 lane, lebar-lebar, saya tancap yang paling kiri. Terlambat. Dalam hati saya terlambat, telat sudah ditunggu pasti, nanti tegang saudara. Belum semenit saya lihat dari kaca belakang, wah ada mobil yang lampunya warna merah sama biru. Ada bunyinya, biru, merah, biru, merah, biru, merah, biru, merah. Wah polisi cilaka. Saya di pull over, ya. Ke samping kemudian polisinya bilang, Pak, kamu tahu gak kamu itu ngebut? Saya bilang, saya tahu Pak, saya sadar. Tapi ini pertama kali saya minta maaf, saya gak pernah ngebut secepat ini. Ya, saya itu mau khotbah. Saya pendeta, saya ini sudah telat. Saya mau khotbah, ampuni saya bilang. Dia bilang, pendeta kok ngebut? Waduh celaka.
Pendeta itu harusnya yang benar tuh, nyetel kok ngebut. Wah, saya bilang maafin Pak, saya sudah terlambat dan ditunggu. Dia bilang nggak bisa. Kalau you cuma lebih 10 mil oke lah, saya ampuni kamu. Kamu lebih 50 mil itu terlalu banyak. Mengerikan dan ini berbahaya untuk nyawa kamu, berbahaya untuk nyawa orang. Minta maaf Pak, minta maaf. Dia bilang nggak bisa. Ini tiketnya minimal $900. Waduh, kaget saya dengar $900. Saya bilang, Pak, saya ini pendeta Indonesia. Saya dari Indonesia. Pendeta Indonesia itu miskin, nggak punya duit. $900, aduh nggak bisa, tolong maafin saya. Lalu dia bilang, Bapak dari Indonesia, saya orang Indonesia. Nah, saya bilang, pas ini. Sesama Indonesia, aduh Pak tolong kong kali kong. Dia bilang, ini bukan Indonesia Amerika. Bapak pendeta, saya juga orang Kristen Pak. Kita harus yang benar dong. Oh orang Kristen saya bilang. You dari mana? Saya dari Manado. Hah Manado? Saya kaget. Saya nanti mau KKR di Manado. Maret saya bilang. You dari jemaat mana? Gemim. Wah saya mau khotbah di Gemim. Khotbah saya di Gemim Kristus. Saya bilang. Loh saya jemaat Gemim Kristus. Saya kaget. Waduh. Ini jemaat Gemim Kristus jadi polisi di sana. Saya bilang Pak tolonglah maafin Pak. Saya kenal loh pendeta lo. Dia bilang nggak bisa Pak. Tiba-tiba saya ingat satu hal. Saya bilang sama dia, kamu ingat Kak, orang Gemim itu ya, itu kalau doa pasti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ingat Kak, you bisa hafal, saya yakin Yesus bilang, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ilmu pendeta dikeluarin. Dia senyum, lalu dia bilang gini, Pak Pendeta, kamu lupa kalimat selanjutnya. Yesus bilang, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kalau saya gak kasih kamu tiket, saya bisa dipecat Pak. Wah, tak berdaya aku. Langsung saya diem aja, udah minta SIM-nya, STNK. Udah kasih dia SIM STNK. Dia catat-catat, saya udah gak mau lihat dah. Duh stres juga ya. Begitu selesai, dia kembalikan STNK, kembalikan SIM. Loh, dia gak kasih saya tiket. Saya lihat dia, loh tiket mana? Ternyata tiket dia angkat begini, Pak, ini tiketnya Pak, $900, masih ngeledek saya. Kurang asem. Saya gak mau lihat dia aja, cembetut. Pak, lihat. Saya lihat dia lagi, dia angkat tinggi-tinggi. Kemudian setelah angkat tinggi-tinggi, dia sobek itu tiket. Cepret. Wah, saya kaget. Lalu dia bilang, Pak, cuma satu kali ini ya. Saya ampuni kamu. Tapi ingat kamu janji. Jangan pernah ngebut lagi. Saya bilang, iya Pak, saya janji Pak. Pasti saya janji tidak akan ngebut lagi. Wah, senengnya bukan main, rasanya lega dibebasin. Langsung saya angkat dua tangan, puji Tuhan, saya teriak, haleluya. Waktu saya teriak, haleluya, tiba-tiba saya kaget. Saya ada di atas ranjang tidur. Rupanya mimpi. Ini ilustrasi imajinatif. Yang ingin saya bilang adalah, kalau sungguh terjadi, kamu tadinya harus bayar denda $900, tapi kamu diampuni, dibebaskan. Kamu seneng gak? Halo, seneng gak? Ada rasa lega gak? Ada rasa pengen berubah gak? Untuk tidak mengulangi. Ini loh yang saya mau bilang, bahwa pengampunan Yesus Kristus bagi kita sekalian jauh melampaui $900. Mengerti saudara? Pengorbanan Kristus melebihi apapun di muka bumi ini. Bukan dengan barang fana, tadi lagunya bilang.
Bukan dengan emas dan perak, bukan, lebih dari itu. Kristus memberikan nyawanya. Saya harap kita sekalian memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan dengan mengalami kembali pengampunannya. Saya yakin kalau saudara diampuni $900, saudara akan rajin kesaksian, ngerti gak? Oh, kesaksian di sini sana, gue dibebasin, ya kan? Persekutuan doa hadir, persekutuan pengucapan syukur hadir, disuruh kesaksian langsung. Gue mau cerita nih, gue diampuni $900. Betul nggak? Sudah pengen cerita, bagi. Tapi heran, saudara mengalami kasih Kristus, mengalami pengampunan, penebusan dari Kristus, saudara punya dorongan seperti itu nggak sih? Oh Tuhan, aku bersyukur, aku lega, aku dibebaskan Tuhan, dan kini aku mau cerita kebaikan-Mu. Sungguh gak sih kamu mengalami penebusan dari Kristus? Itu pertanyaan saya. Sungguh gak kamu yakin kalau malam ini kamu mati, kamu pasti masuk surga? Kamu yakin 100% tanpa setitik ragu? Dosamu seluruhnya diampuni, dilunaskan Kristus. Itu loh saudara. Karya Kristus yang terbesar bagimu. Kalau kamu belum yakin, dari hati saya yang paling dalam mengatakan, undang Kristus sekali lagi, perbaharui imanmu. Alami sekali lagi pengampunannya yang membebaskanmu, yang memberikan kelegaan 100%, dan membuat hidupmu sukacita dan bergairah kembali. Bukan hidup dalam paranoid, ketakutan atau menakut-nakuti diri sendiri. Maut memang akan datang, tapi orang yang percaya Kristus, maut hanya sebuah pintu saja. Maut hanya perpindahan tempat saja. Kristus yang telah menang atas dosa dan maut pun akan membuat kamu menang atas dosa dan maut. Amin. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak, saya sudah yakin, Pak, saya mengalami 100%, saya katakan bagus, selamat, congratulations. Tapi pertanyaan saya, buktinya apa? Buktinya apa? Apakah hanya di mulut dan di pikiran saja? Atau kamu sungguh-sungguh memiliki wujud nyata? Seperti kata firman Tuhan, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Ayat 25 mengatakan Kristus bukan saja ya melakukan penebusan. Ayat 25 mengatakan Kristus melakukan karya perdamaian. Pendamaian antara kita dengan Allah. Ketika kamu menerima penebusan Kristus, engkau didamaikan dengan Allah Bapa. Statusmu yang tadinya musuh Allah diubah menjadi status anak Allah. Anak Allah berarti kamu berhak menerima warisan dari Bapa. Dan buktinya kamu menerima pendamaian itu, kamu berdamai juga dengan diri sendiri. Artinya kamu gak benci diri, gak tolak diri, gak hina diri, gak mengejek diri, gak membuang diri, gak bunuh diri. Saya gak tahu ada gak yang duduk pagi ini yang rencana bunuh diri. Entahkah itu lompat dari jembatan, entahkah itu minum orange juice pakai baygon. Pagi ini demi nama Tuhan Yesus, bertobat kamu. Hidupmu bukan milikmu. Jangan menyelesaikan hidupmu menurut kamu. Ada yang merencanakan menggugurkan anaknya, mungkin ingat. Itu bayi milik Tuhan, bukan milikmu. Kamu tidak berhak atas hidup itu. Berdamai dengan diri artinya kamu bisa menerima keberadaan dirimu. Kamu bisa menerima, mencintai, mengembangkan, dan kemudian menyerahkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Itu berdamai dengan diri. Dan bukan saja berdamai dengan diri, hasil lain adalah berdamai dengan orang lain. Sudahkah saudara berdamai dengan siapapun? Sudahkah kamu mengampuni seseorang yang berbuat salah tapi tidak sadar? Kadang-kadang kita mau mengampuni tapi dengan syarat. Sebelum dia menyembah aku, sebelum dia berlutut di depanku, aku tidak akan memaafkannya. Ya, ada orang begitu kan? Saudara begitu gak? Bagaimana kalau orang bersalah padamu dan dia belum sadar dia bersalah? You ampuni gak? Atau you mengatakan, ngampuni gimana, maafin gimana, dia aja masih menganggap dia benar.
Ada nggak orang buat salah tapi anggap diri benar? Ada nggak coba gini? Kesel nggak? Apalagi mertua sendiri kan? Atau menantumu kan? Yang tidak tahu hormat, tidak tahu berbakti? Mungkin. Kalimat pertama Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pepatah mengatakan, satu musuh lebih banyak dari 1000 teman. Saudara punya musuh gak? Punya satu saja musuh itu lebih banyak dari 1000 teman. Kenapa? Kalau kamu punya musuh satu, kamu selalu ingat dia. Mau dibuang gak bisa karena masih dalam ingatanmu. Kamu masih dendam, benci, sakit hati. Makan ingat dia, mau tidur ingat dia, nyetir ingat dia, jalan ingat dia, sakit ingat dia, sehat ingat dia. Rugi banget dan setiap kali ingat, kesel, benci, dongkol, darah tinggi naik, tekanan darah naik, ya kan? Rugi, punya teman 1000 belum tentu diingat. Jadi satu musuh lebih banyak dari 1000 teman. 1, 2, 3. Satu musuh lebih banyak. Sebab itu aku tidak mau punya musuh. 1, 2, 3. Punya musuh gak? Siapa yang gak punya musuh? Coba angkat tangan. Masih ada. Suatu hari pendeta tanya, siapa yang gak punya musuh? Gak ada yang angkat tangan seperti saudara. Tiba-tiba ada satu bapak paling ujung dia angkat tangan. Pak, saya gak punya musuh. Lalu pendetanya tanya, Om usia berapa? Saya usia sudah 90. Om usia sudah 90 tahun di bumi ini gak punya musuh satupun. Gak punya Pak Pendeta. Loh kok bisa? Sebab mereka semua sudah mati. Musuhnya mati duluan. Saudara jangan ikut-ikutan. Ya Tuhan, ya kalau doa itu musuh yang disebut. Tuhan balaslah keadilanmu kepadanya. Dia tidak tahu bertobat biar kena petir Tuhan. Jangan begitu ya. Ampuni seperti Kristus mengampunimu. Berdamai. Jangan terus lihat kelemahan orang lain. Manusia itu ada plus minusnya, betul gak? Belajar menerima diri, menerima orang lain. Mengasihi sebagaimana adanya dengan kekurangannya. Jangan menuntut kamu seperti orang lain, jangan menuntut orang lain seperti kamu. Kalau kita terus lihat yang negatif, kerjanya kritik melulu, betul gak? Ini gak benar, ini gak benar, ini gak benar. Ingat, jangan kamu jadi tukang kritik. Orang yang hanya tahu kritik, suatu hari akan kena batunya. Pernah ada cerita seorang ibu di sebuah gereja, pintar sekali dengar khotbah. Setiap kali pendeta khotbah, dia bisa kritik itu khotbah. Ada saja. Suatu hari gereja itu mengundang seorang pengkhotbah tamu. Satu hari sebelum pendeta itu datang, ibu ini telepon pendeta itu. Pak Pendeta, saya dengar besok mau khotbah di gereja kami ya. Oh betul Bu, saya mau kasih tahu Pak Pendeta ya. Di gereja kami ada satu orang yang pintar sekali dengar khotbah. Bapak harus persiapan dengan baik, jangan sampai salah. Wah pendeta digituin stres juga, betul gak? Untung saya khotbah di sini kemarin gak ada yang telepon saya. Lalu pendeta itu persiapkan baik-baik. Sudah siapkan baik-baik, besok dia datang, dia berkhotbah. Benar-benar bagus. Dia baca Alkitab tidak salah. Ya, pendahuluannya bagus. Pembahasan ayatnya bagus, ilustrasinya bagus, aplikasinya tepat. Wah pokoknya bagus sih, ibu itu bingung mau catat apa begitu. Selesai kebaktian semua orang salaman dengan Pak Pendeta. Terima kasih Pak, khotbahnya bagus, khotbahnya bagus. Sekarang datang ibu itu mendekati Pak Pendeta, diikuti oleh rombongan teman-temannya yang suka dengar kritikannya. Sampai di depan pendeta, ibu itu salaman. Pak Pendeta, memang khotbahnya bagus. Tapi, nah ini kalau tukang kritik tapinya nggak habis saudara. Sayang saya lihat kurang satu hal. Wah teman-temannya nunggu mau ngomong apa. Pendeta juga nunggu. Dia bilang saya lihat Pak Pendeta punya dasi. Pak Pendeta pedasi. Kepanjangan sedikit. Sayang saya gak bawa gunting. Teman-temannya udah ketawa. Kalau saya bawa gunting saya akan menolong Pak Pendeta mengguntingnya 2 inci.
Wah, teman-temannya ketawa, dia ketawa bisa kritik pendeta. Tapi pendeta juga bukan orang bodoh. Dia tidak lepas itu tangan si ibu. Dia bilang, terima kasih ibu, hari ini saya kenalan dengan orang yang paling pintar dengar khotbah. Bagus, tapi saya lihat hanya kurang satu hal. Saya lihat ibu Pelida kepanjangan sedikit. Sayang saya tidak bawa gunting. Mukanya mulai merah. Kalau saya bawa gunting, saya akan menolong ibu mengguntingnya 2 inci. Teman-temannya dia ketawa sampai ngakak. Ibu itu mukanya merah seperti kepiting rebus. Orang yang tukang kritik akan kena batunya. 1, 2, 3. Orang yang tukang kritik akan kena batu. Mari kita hidup berdamai dengan siapa saja. Mari kita hidup dengan melihat juga kebaikan-kebaikan orang lain. Memasuki minggu sengsara, katakan Tuhan terima kasih Engkau mendamaikan aku dengan Bapa. Aku ingin berdamai dengan diri. Gak usah bandingkan dirimu dengan orang lain. Gak usah iri hati kalau orang lain lebih cakep, lebih pintar, lebih hebat. Gak usah minder kalau kamu kurang. Sebab nilaimu tidak ditentukan oleh mobilmu, oleh rumahmu, oleh tasmu, oleh sepatumu. Tidak, nilaimu ditentukan oleh salib Kristus, mengerti? Dan kamu bisa menerima sebagaimana adanya dirimu. Dan kemudian belajar menerima orang lain. Ayat 26 mengatakan, Kristus juga membenarkan orang-orang yang percaya. Jadi selain menebus hukuman dosa kita, mendamaikan kita dengan Bapa, dengan orang lain, dengan diri sendiri, Kristus juga membenarkan kita, orang-orang yang percaya. Sehingga status kita di hadapan Tuhan menjadi orang yang benar, dilihat dari kacamata Tuhan Yesus. Bapa memandang kita melalui Kristus, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Benar tidak sama dengan baik. Baik belum tentu benar. Orang-orang berpikir, yang penting aku berbuat baiklah. Kalau aku berbuat baik nanti mudah-mudahan insya Allah aku diselamatkan. Mengumpulkan pahala kebaikan-kebaikan. Saudara, kebaikan tidak sama dengan kebenaran, mengerti? Yang baik belum tentu benar. Saya kasih contoh. Ada seorang gadis, ya, kemudian cantik, masih belum menikah, ditaksir oleh seorang pria. Pria ini naksir gadis ini, kemudian jatuh cinta, kemudian mulai buat baik, mengunjungi wakuncar, wajib kunjung pacar, ya, kasih kue, kasih baju, kasih hadiah. Laki-laki ini baik, bukan hanya baik kepada gadis itu, baik juga kepada mamanya. Memang ini rahasianya, khusus untuk pria-pria yang masih single. Ingat, untuk menaklukkan hati seorang wanita, saudara harus menaklukkan hati mamanya. Jadi dia baik sama mamanya, datang bawa kue, bawa cake, beli hadiah, baju baru, sepatu baru, beli diamond ring, ya, beli cincin, ya, ganti TV rumahnya jadi besar, ganti kulkas, ngomongnya sopan, nggak pernah ngomong jorok, nggak pernah merokok, nggak pernah minum, baik. Setelah 6 bulan, pria itu berkata kepada si wanita, Noni, will you marry me? Mau gak you menikah dengan aku? Noni gak berani jawab. Dia bilang tunggu dulu saya tanya mami. Lalu dia ngomong, mami ini gimana? Ya si Jojon minta nikah nih. Dijawabnya gimana? Mamanya bilang yes dong goblok. Ya kan dia kasih cincin kamu 5 karat. Bayangkan dia anak baik, gak pernah ngomong jorok. Ya kan? Gak pernah minum-minum, gak pernah judi. Selalu datang bawa hadiah. Baik, orangnya kaya lagi. Saya tanya ibu-ibu, kalau ada cowok begitu naksir anakmu perempuan, bilang yes apa no? Ibu, jawab yes apa no? Noni lebih pinter, dia bilang mami, aku udah research, udah menyelidiki, ya. Si Jojon itu sudah punya 3 istri, Ma. Aku mau dijadikan istri keempat. Ibu, jadi gak tadi bilang yes? Yes apa no? Yes apa no? Bisa langsung jawab. Tadi takut-takut. Kenapa? Kita lihat baiknya.
Manusia selalu lihat baiknya. Tapi Alkitab mengatakan tidak ada satupun yang baik. Kebaikan kita hanya sampah di hadapan Tuhan. Mengerti? Untuk mendapatkan kekekalan saudara harus dibenarkan. Dan Kristus membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Baik belum tentu benar. 1, 2, 3. Baik belum tentu benar. Tapi orang benar selalu buat baik. Orang benar selalu buat baik. Itu tandanya. Kalau kamu bilang aku sudah dibenarkan Pak. Aku sudah menerima dan percaya Kristus. Aku sudah dibenarkan. Bagus. Buktinya apa? Hidupmu benar. Hidupmu berbuat baik. Berbuat baik bukan untuk dapat jasa masuk surga. Berbuat baik karena kamu sudah dibenarkan. Buah pengucapan syukur. Buah terima kasih kamu kepada Tuhan. Kamu berbuat baik. Punya kesaksian yang baik untuk orang lain. Suatu hari ada seorang nenek ini di Amerika. Dia mau ngambil uang ke bank. Dia masuk ke bank. Dia lihat di teller itu rame ngantri. Dia juga ngantri. Dia lihat yang penjaga itu seorang wanita, ya. Dia lihat, ini kayaknya orang Kristen. Kenapa? Anting-antingnya dari salib, kalungnya salib, ya. Wah, pokoknya keren. Ya. Sampai di depan situ, si nenek itu masukkan kartu ATM-nya. Kelihatan bajunya sederhana, lusuh. Si cewek yang kelihatan orang Kristen, cakep, anting-anting salib, kalung salib, tapi judes ngomongnya. Nek mau ngapain? Nak tolong saya mau ambil uang $500. Nek kamu tahu gak peraturan bank? Kalau cuma ngambil 500, gak usah ngantri di sini. Lihat tuh belakangmu sudah panjang. Itu ke situ mesin ATM. Karena pengambilan di bawah 1.500 itu di ATM. Judes. Nenek hanya tersenyum setelah kartu ATM dikembalikan, dia kembalikan lagi. Dia bilang, nak kalau gitu ambil aja semua uang nenek. Wow, tellernya kemudian memasukkan kartunya dan periksa di komputer, kaget. Dia lihat uang nenek itu ada $1 juta. Wah, ternyata nenek lusuh tapi kaya. Dia sekarang ngomongnya mulai sopan. Ya nek, maaf ya nek. Bener mau ambil semua? Iya. Uang nenek ada $1 juta. Mau ambil $1 juta cash? Iya. Aduh sebentar ya nek. Sementara ngantrian sudah makin panjang. Lalu tellernya bilang sama manajernya, setelah ngobrol, ngomong-ngomong balik lagi. Tellernya bilang, nek maaf ya. Cash yang di bank ini cuma 300.000. Gak cukup. Ya sudah kata nenek, ambil 300.000. Ambil semua. Iya nek 300.000. Waduh, jadi diproses. Sementara ngantri makin panjang. Lalu si teller udah proses pergi ke dalam brankas, keluarin cash $300.000 di depan nenek. Ini nek uangnya. Lalu nenek dengan tenang dan senyum mulai menghitung selembar demi selembar. 100, 200, 300, 400, 500. Sesudah 500, neneknya cabut itu uang. Sret, dia masukkan ke tasnya. Lalu dia bilang, nak, yang ini deposit lagi ya. Nenek kok mau dilawan. Tapi poin saya bukan itu. Poin saya adalah orang Kristen sejati, dia ditandai dengan kalungmu, dengan anting-antingmu. Dengan logo di mobilmu, smile, Jesus loves you. Lalu ada logo macam-macam lah. Pakai logo gereja lagi, gemim Kristus. Tapi ngebut di jalan, di belakangnya gemim Kristus. Memalukan kan? Sungguhkah hidupmu sudah benar? Itu poin saya. Sungguhkah hidupmu sudah dikenal sebagai seorang Kristen yang sejati, yang diubahkan oleh Kristus menjadi ciptaan yang baru, yang memuliakan Tuhan, yang bisa dinikmati orang lain. Sudah ngerti gak sih? Memuliakan Tuhan itu artinya refleksi Tuhan. Sering kita bisa berdoa, berjanji, Tuhan biarlah hidupku memuliakanmu, biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan. Maksudmu apa? Artinya kemuliaan itu cermin.
Memuliakan Tuhan berarti mencerminkan Tuhan. Hidupmu mencerminkan siapa? Itu loh pertanyaannya. Sudahkah engkau hidup benar? Berapa tahun kamu jadi orang Kristen? Perubahan positif apa yang terjadi dalam hidupmu? Jangan-jangan kamu sering jadi batu sandungan dan kamu tidak sadar. Telah menjatuhkan banyak orang lain tanpa kau sadari. Saya kasih contoh, suatu hari ada seorang Kristen pagi-pagi naik bis kota. Dia mau bekerja, dia naik bis. Waktu naik bis pagi-pagi buta, ya, si kondektur kelihatan ngantuk, dia juga kelihatan ngantuk. Waktu ditagih, dia bayar dengan uang 10.000. Naik bis harganya 5.000. Kondektur salah lihat, dia kira itu uang 100.000, lalu dikembalikanlah 95.000. Nah, orang Kristen itu ambil 95.000. Dan dia berpikir, puji Tuhan, pagi-pagi buta Tuhan sudah kirim berkat. Oh, Tuhan memang mengerti kebutuhanku. Dia tahu kemarin aku melayani, kini dia membalas dengan kebaikannya. Saya tanya, kalau kamu yang terima itu, kamu kembaliin nggak 90.000? Kembaliin nggak? Kembaliin, bener. Bagaimana kalau 90 juta? 90.000 kembaliin sih gampang ya, gak berat ya. Kalau 90 juta godaannya, bagaimana kalau 90 M? Bagaimana kalau 90 T? Yuk kembalikan. Pergumulan dalam hati. Dan mulai merasionalisasi. Ya gak apa-apa lah. Ya, toh ini uang gua ambil juga bos gua gak rugi. Negara juga gak dirugikan. Korupsi dikit lah. Toh Indonesia penuh dengan kekayaan. Tuhan juga tahu saya miskin, ya kan? Banyak kebutuhan, harus punya tanggung jawab untuk anak, istri, nenek, mertua, menantu, begitu banyak tanggung jawab. Kita mulai rasionalisasi, membenarkan apa yang kita buat, padahal salah. 90.000 mah gampang, betul gak? Tapi bergumul juga itu orang Kristen, kembaliin enggak. Terus ada dua suara. Tapi kan Tuhan sayang saya, dia tahu saya tadi gak sempat bawa makanan dari rumah, ini untuk makan siang saya. Kenapa? Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Memang hidup, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga Tuhan tahu saya butuh bakmi. Ketika mau turun, dia gak enak hatinya. Dia bergumul, tapi akhirnya dia panggil kondekturnya. Dia bilang, hei kondektur sini. Tadi you salah lihat. Ya. Kembaliannya lebih, nih gue balikin 90.000, uang gue 10.000 bukan 100.000. Wah, dia rasa lega bisa mengembalikan, bukan milik dia. Lalu kondekturnya bilang apa? Pak, bukan salah Pak, saya sengaja kok. Saya sengaja. Bapak kan yang kemarin ada di gereja Gemim kan? Saya kemarin pertama kali itu kebaktian di Gemim Kristus. Bapak penyambut tamu kan? Rupanya dia dites. Bayangkan kalau hari itu uangnya tidak dikembalikan. Apa yang terjadi? Si simpatisan itu yang mulai tertarik dengan kekristenan, dia tidak pernah akan muncul lagi. Mengerti? Sudah nangkep gak maknanya? Seringkali melalui perkataan, perbuatan, sikap, dan keputusan kita secara tidak sadar dan tidak sengaja sudah menjadi batu sandungan untuk orang lain, menjatuhkan orang lain. Mari hari ini melalui firman Tuhan yang sudah dengar, kita mengambil keputusan. Tuhan, perbaharui hidupku. Tuhan, kalau Engkau sudah membenarkan aku mau hidup benar di hadapan-Mu sesuai dengan firman-Mu. Amin. Hidup berkemenangan sebab Kristus telah menang atas dosa dan maut, atas iblis. Mari kita menyongsong sengsaranya, kebangkitannya dengan kemenangan yang sedemikian juga. Amin. Mari kita doa. Saya tidak tahu pergumulan hidupmu, saya beri saudara beberapa detik berdoa sendiri, mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa yang perlu kau akui, akuilah.
Kalau saudara ingin memperbaharui iman, perbaharuilah. Sebagai hamba Kristus saya akan berdoa untukmu. Jika di antara saudara ada yang belum sungguh-sungguh yakin 100% namamu ada dalam kitab kehidupan, pagi ini saya mau berdoa untukmu. Mau sungguh-sungguh menerima Kristus, memperbaharui imanmu di dalam Tuhan, pagi ini saya mau berdoa untukmu. Dengan hormat saya minta kau angkat tangan kananmu lalu turunkan. Adakah orang demikian yang mau saya doakan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Gak usah malu, gak usah takut. Yesus bilang barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun malu mengaku dia di hadapan Bapa di sorga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Adakah sebelah kiri, sebelah atas ingin memperbaharui iman, menerima Kristus? Puji Tuhan, puji Tuhan. Atau saudara punya pergumulan, saya tidak tahu apa. Dan pagi ini engkau mengatakan saya mau didoakan, Pak. Doakan agar aku dipulihkan dari semua persoalan pergumulanku. Aku mau hidup berkemenangan. Saya pun ingin berdoa untukmu. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita nyanyi sekali lagi dengan sikap doa sambil berdiri. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya ingin berdoa buat saudara yang mau didoakan, taruh tangan kirimu di dadamu sebagai tanda serius, tangan kiri di dadamu, tangan kanan angkat kepada Tuhan. Bapa di sorga, lihatlah tangan-tangan yang teracungkan kepadamu dengan hati yang serius. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan-Mu untuk memberkati mereka. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang menerima Kristus dan memperbaharui iman. Mulai hari ini curahkan kepastian itu, curahkan anugerah dan iman yang teguh, yakinkan mereka 100%. Ketika mereka mengaku dan menerima percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tulislah nama mereka dalam kitab kehidupan menjadi milik-Mu selama-lamanya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, peliharakan hidup mereka, beri panjang umur, berikan sukacita dan damai sejahtera dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari sakit penyakit yang mematikan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kuasa iblis, jauhkan dari segala cobaan dan gangguan yang menjatuhkan iman mereka. Beri kemenangan atas dosa, atas iblis, atas maut. Hamba-Mu berdoa mereka yang bergumul dalam banyak hal, yang sakit, yang lemah tubuh Tuhan sembuhkan, yang sedih dan kecewa Tuhan hiburkan, yang mengalami pergumulan yang berat Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, angkat beban mereka dan gantikan dengan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Berilah kebangunan rohani di jemaat ini, mulai dari mereka yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Pakai menjadi alat yang berguna, menjadi saksi-Mu di mana Tuhan tempatkan mereka setiap hari. Ini doa kami. Kami bersyukur Engkau sudah mendengar doa kami, sebab kami berdoa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Lihat seorang teman hadap-hadapan, pegang tangan di sebelah kanan. Lihat dia, matanya jangan lihat saya. Bilang, laksanakan firman. Silakan duduk.